Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya Pendeta Pontius Christopher Siregar untuk renungan hari Sabtu. Sebelumnya kita berpantun dulu. Pergi ke pesta dengan setelan baru, terdengar musik dendang Melayu. Di hari Sabtu berpesta selalu, besok hari Minggu di gereja kita bersatu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Sabtu tanggal 9 Agustus tahun 2025 adalah tertulis dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 7 dan ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Anak-anaknya akan berbaring bersama-sama. Dan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang disapih akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hampir dipastikan bahwa seluruh manusia pasti mencintai kedamaian. Tetapi sering sekali kedamaian itu dinodai atau dicederai oleh manusia itu sendiri. Yang lebih parah lagi, sering sekali kedamaian itu hilang dan sirna karena ulah pemilik agama itu sendiri. Peperangan antar bangsa telah melupakan kedamaian. Tindak kejahatan dan kriminal juga melupakan kedamaian. Maraknya pembunuhan telah menghantui kedamaian. Terjadinya human trafficking atau penjualan manusia telah melahirkan ketakutan dan menghilangkan kedamaian. Di manakah damai yang boleh membuat kita teduh dan nyaman? Saudara-saudara, sejak dahulu kala, seruan untuk berdamai telah dinubuatkan para nabi. Simbol kedamaian yang akan datang, yang akan diwujudkan Mesias saat lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anak-anak manusia dapat tidur tenang di samping serigala. Lebih lanjut lagi, kedamaian yang dibawa oleh Mesias, singa akan makan jerami. Artinya akan hidup berdampingan dengan lembu dan kerbau. Siapakah pemegang gada untuk semua kedamaian tersebut? Jelas, dia adalah Mesias, yaitu Kristus Tuhan. Dan siapakah yang menghadirkan kedamaian itu di dalam dunia yang fana? Jelas adalah kita, Amainah. Kamu, aku, kita semua harus menghadirkan kedamaian dimanapun kita berada. Sesinga apapun atau seberuang apapun, bahkan sekejam bisa ular tedung pun yang ada di sekitar kita. Kalau anak-anak Tuhan Yesus ada di sana, maka pasti akan menghadirkan kedamaian, menularkan kedamaian. Semua pasti menjadi seperti anak-anak yang baru disapih oleh ibunya, penuh kedamaian. Dan artinya apa, saudara-saudara? Menghadirkan ketulusan seperti seorang bayi yang baru disapih ibunya. Segala bentuk kekerasan, kejahatan pasti akan berganti menjadi kedamaian yang penuh sejahtera. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, manusia yang hidup di bumi semakin banyak, maka akan semakin banyak pula praktik dan realitas kejahatan dan permusuhan. Sebenarnya semua ingin menjadi yang terbaik. Semua ingin menjadi yang terdepan. Semua ingin menjadi yang terkuat. Dan semua ingin paling diutamakan. Untuk mewujudkan niat dan ego ini, maka sedikit banyak
pasti melakukan penyimpangan kebenaran, dan pasti melupakan kedamaian. Untuk itu, kita yang disegarkan kembali oleh firman ini, diingatkan agar menghadirkan kedamaian dan perdamaian itu untuk seluruh umat manusia. Ingatlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita untuk menghadapi kekerasan dan menciptakan kedamaian, sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 39 berkata, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dengan demikian, pasti kedamaian tercipta. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, karena kami bisa mendengarkan firman-Mu, dan kami disapa untuk menciptakan kedamaian. Sebagaimana Mesias, yaitu Tuhan Yesus, telah datang memberikan perdamaian melalui penebusan di kayu salib, di dalam darahnya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami disegarkan kembali, sesinga apapun, seberuang apapun, seganas apapun lingkungan kami, tapi orang-orang yang percaya kepadamu, anak-anak-Mu, biarlah tetap menularkan kedamaian itu. Biarpun terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan, seperti pengrusakan gereja. Masih banyak yang intoleran di Indonesia ini, tapi sungguh sangat banyak yang baik. Untuk itu Tuhan, biarlah yang percaya kepadamu ya Yesus menularkan kedamaian itu, karena peperangan, permusuhan membawa kehancuran. Bapa di surga, kami berdoa buat negara kami untuk menghadirkan kedamaian dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan, para pemimpin negara kami ini menghadirkan kedamaian itu, sehingga negara kami yang berasaskan Pancasila bisa berdamai dengan siapapun. Bapa di surga, apa yang baik berkati seluruh umat-Mu yang percaya kepadamu dimanapun mereka berada, sehingga mereka melakukan pekerjaannya pada hari ini dengan sukacita. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sedang kurang baik kesehatannya, kiranya Tuhan menolong mereka. Dan kami juga berdoa pada hari ini, pada pagi hari ini, karena nanti siang akan diadakan rapat kuria, rapat gereja secara khusus di HKBP Kramat Jati, supaya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, melindungi kami, menguatkan kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Sempurnakan Tuhan doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengar firman ini, mari kita syukuri dan aminkan agar firman itu menyala terus untuk hari ini. Shalom. Si Pak, tak sampai